Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo para sobi semua. Selamat datang di Join Insight, ruang berbagi insight dan strategi bisnis dari para praktisi terbaik. Sebelum mulai, aku pengen buka dulu nih dengan pantun, biar kita hanya makin semangat. Teman-teman semua boleh eh, komen di chat ya, boleh bilang cakep gitu ya. Pergi ke pasar beli rambutan, jangan lupa beli mangga. UMKM mau jadi yang dominan, yuk optimalkan sosmednya sekarang juga. Perkenalkan, nama aku Mufli dan senang banget bisa nemenin para sobi semua di sesi yang spesial hari ini. Karena hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan pebisnis zaman sekarang. Di sini ada yang lagi ngerasa kayaknya udah sibuk deh mikirin bisnis tapi ngerasa kok bisnisnya stuck ya, kok gitu-gitu aja ya. Nah, biar bisa produktif lagi nih, biar bisa lebih produktif, langsung aja kita akan bahas topik topik Join Insight kita hari ini dengan tema Manajemen Waktu Business Owner bersama Kak Umar Al-Faruqi. Sebelum lanjut nih, aku mau ngecek para peserta semua. Udah rame nih yang ada di kolom chat. Boleh dong komen nama dan juga asal kotanya. Oke, boleh komen nama spasi asal kota. Oke, ada Kak Rahma dari Palembang, ada Kak Ajeng dari Surabaya. Luar biasa. Sudah siapa lagi? Oke, boleh di chat teman-teman semua. Ada Kak Akmal dari Madiun, luar biasa, nggak hanya dari Sumatera, tapi juga Pulau Jawa juga ada. Oke, teman-teman boleh chat. Kak Aldi dari tadi. Kak Aldi dari tadi. Kak Aldi sudah lama bergabung dengan kami, jadi sudah sangat hafal. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materinya nanti yang akan disampaikan Kak Umar, ada sedikit pesan-pesan nih dari Indibis. Ngomongin soal produktif dan penting dalam bisnis kita sendiri, sebenarnya tahu nggak sih, ada satu hal penting yang nggak bisa kita lewatkan, yaitu adalah koneksi internet yang stabil, sistem bisnis yang oke, digital tools yang mendukung. Dan kabar baiknya nih, mumpung masih di bulan April, mumpung masih hari terakhir di bulan April, kita baru aja disambut dengan Hari Kartini. Sekarang Indibis lagi ada promo Hari Kartini dengan diskon hingga 11% untuk solusi bisnis digital teman-teman. Ditambah lagi kecepatannya internetnya up to 300 Mbps. Jadi buat sobis yang mau upgrade internet bisnis, sistem kasir digital, atau solusi digital lainnya, ini momennya yang sangat pas. Nanti aku juga bakal share bagaimana sobis bukan cuma jadi pengguna, tapi juga bisa dapat komisi melalui program yang namanya sobis. Oke. Buat yang pertama, untuk teman-teman sobis semua, untuk yang pertama kali join, jadi sistem kita webinar kali ini, fitur unmute-nya itu kami batasin hanya untuk nanti pertanyaan terbaik yang akan disampaikan ke penanya, ke pematerinya. Jadi teman-teman, interaksi kita selama materi nanti akan melalui kolom chat. Jadi teman-teman bisa respon nanti yang akan disampaikan ke Umar melalui kolom chat agar kita rame. Karena kalau dibuka mute-nya nanti kami khawatir akan terjadi bentrok suara. Jadi interaksi kita selama webinar melalui kolom chat, tapi nanti kalau misalnya sudah ada penanya terbaik dan ada raise hand dan on cam, nanti akan diberikan hak untuk bertanya langsung, tidak melalui chat tapi langsung bertanya melalui Zoom gitu. Jadi teman-teman yang ingin nanti bertanya boleh kirim pertanyaan terbaik, kemudian raise hand dan open cam-nya untuk ke kami pilih sebagai penanya terbaik. 4 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah total Rp200.000. Jadi teman-teman silahkan nanti diberikan pertanyaan terbaiknya yang pasti sesuai dengan tema, raise hand dan open cam, nanti akan kita pilih pertanyaan terbaik. Syaratnya follow sosial media kita baik itu di Instagram, Twitter dan TikTok @indibissumatera. Oke. Profil singkat dari Kak Umar nih ya, pembicara kita nanti. Beliau merupakan seorang coach productivity, terus juga beliau juga nulis buku dan juga merupakan CEO dari Akademi Produktif. Dan beliau juga sudah menggeluti bidang trainer productivity ini selama kurang lebih 10 tahun terakhir gitu. Dan juga hari ini nggak hanya di Indibis Sumatera, Kak Umar juga mengisi di tempat-tempat lain gitu. Jadi sangat produktif. Kami dapat kabar dari panitia dari pagi sudah mengisi materi yang luar biasa. Halo Kak Umar, apakah suara saya terdengar? Halo, halo. Thank you sudah dibuka. Oke, Kak Umar. Luar biasa Assalamualaikum Kak Umar ini warahmatullahi masih wabarakatuh. semangat ya Kak Umar. Harus semangat lah, harus Harus semangat excited ya gitu ya. ngobrol dengan teman-teman semua di sini.
Ya, luar biasa. Ini pesertanya dari seluruh Indonesia, Kak Umar. Walaupun namanya Indibi Sumatera, tapi pesertanya juga banyak di luar Sumatera. Tadi ada yang dari Madiun, ada yang Mantap. dari Surabaya, dan lain sebagainya gitu. Biasanya juga kita ada dari Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi, Kak Umar. Oke, Kak Umar. Oke. Semoga semangatnya tetap terjaga, semoga lancar. Untuk layarnya kami persilahkan kepada Kak Umar untuk share screen dari Kak Umarnya. Oke. Alright. Oke, aku share ya. Oke, baik teman-teman semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk belum ya? Belum. Oke, kita cek dulu share screen. Oke, kalau sudah kelihatan teman-teman layarnya, boleh tulis di chat masuk ya. Kalau sudah masuk di layar teman-teman semua, boleh tulis di chat masuk. Oke, biar kita cek dulu apakah sudah terlihat di layar teman-teman semua. Masuk ya. Alright, oke. Teman-teman semua, selamat bergabung di webinar ini dan very excited karena bisa sharing buat teman-teman business owner karena sama saya juga business owner dan kita akan bahas dengan sangat detail dan rinci apa itu bedanya sibuk dan produktif. Kenalin teman-teman, nama saya Umar Al-Faruqi, sebenarnya sering dipanggil Bang Umar. Jadi ini di Sumatera harus tahu juga ya. Saya juga dari Sumatera. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Makanya kalau di IG sering dipanggil Bang Umar dulu ya. Dan itu keterusan sampai sekarang. Jadi saya productivity coach, banyak bikin konten tentang productivity, sekarang banyak bikin konten tentang bisnis juga. Penulis buku jadi produktif, silakan dicari ya buku saya jadi produktif dan sudah banyak mengisi webinar-webinar seperti ini. Kalau social media saya silakan dicari aja pembelajar produktif. Ini bio lama tapi silakan bisa dicek yang sekarang. Penulis buku dan juga content creator, sehingga ini banyak yang merasa perlu dioptimize social media, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga seputar ini. Saya juga bikin podcast, pertama masuk top 100 podcast di Indonesia, sering isi webinar seperti ini, juga merupakan corporate trainer yang sudah ngisi di banyak perusahaan, company, kampus, organisasi ya. Semoga sharing kita hari ini bisa ngebantu teman-teman dan udah banyak juga yang kita bantu dan kita harapannya teman-teman di sini bisa terbantu untuk bisa lebih produktif. Oke, karena waktu kita nggak banyak, saya akan langsung aja teman-teman masuk ke intinya, supaya nanti kita bisa lebih banyak diskusi, supaya kita lebih banyak ngobrol, dan benar-benar menyelesaikan masalah teman-teman yang real, yang ada di lapangan, yang benar-benar dirasakan. Ini satu pertanyaan untuk membuka sesi kita hari ini. Siapa yang pernah ngerasa seperti ini? Kerja bahkan bisa lebih dari kerja karyawan, ya. Karyawan kerja 9 to 5, 8 jam lah ya, sehari kurang lebih, tapi bisnis tuh kita kerja bisa lebih banyak gitu loh. Tapi kok rasanya bisnis jalan di tempat. Dan kalau teman-teman rasain, teman-teman nggak sendirian. Apalagi business owner yang masih early stage, masih intermediate, banyak banget yang ngerasain ini. Dan ini bukan masalah kerja keras atau enggak, tapi masalah arahnya jelas atau enggak. Ya, coba dicatat. Produktivitas bukan masalah kerja keras, tapi masalah arah yang jelas. Oke. Produktivitas bukan masalah kerja keras, tapi masalah arah yang jelas. Dan kita akan bahas perbedaannya, gimana cara mengatasi. Nah, satu yang mau aku share ya, nanti adalah super produktif, lalu kemudian kita akan langsung breakdown gimana cara kita menggunakan matriks power dan identifikasi high impact task. Ini simple aja sebenarnya secara materi, tapi nanti kan. Nah, siapa yang ngerasa kerjaan bisnis malah nggak habis-habis? Boleh tulis di chat saya. Siapa yang relate? Boleh tulis di chat relate ya. Kerjaan bisnis malah to-do list. To-do list yang ini diberesin muncul to-do list baru, muncul kerjaan baru. Ya. Siapa yang relate dengan hal ini? Coba bisa teman-teman tuliskan di chat ya. Bahkan satu meme-nya kayak gini kan. Nah, aku nggak pengen kerja 9 to 5. I didn't want a 9 to 5 job. So I started a business. Now I work. Kita mau bisnis supaya apa? Supaya waktu kerjanya fleksibel, bisa ngelakuin apa yang kita mau, nggak harus terpaku sama jam kerja. Sekarang malah dari pagi, siang, sore, malam itu kerja mulu gitu. Enggak pun kerja kita di depan laptop, di depan customer, di toko kita, di perusahaan kita, otak kita terus mikir. Ya nggak?
Business owner tuh kerjanya nggak habis-habis. Itulah kenapa penting untuk kita identifikasi gitu. Gimana sih sebenarnya produktif yang seharusnya? Gimana caranya supaya kita nggak sekedar sibuk, tapi beneran produktif. Oke, kita harus pahami bahwa sibuk sama produktif itu beda, beda banget teman-teman. Ya, sibuk sama produktif itu beda banget. Dan ketika saya pertama kali belajar produktif itu lama sekali ya 2010-an saat masih kuliah waktu itu, karena memang harus melakukan banyak sekali aktivitas, banyak sekali pekerjaan, banyak sekali tugas. Dulu saya ngerantau dari Medan ke Bandung, saya kuliah di ITB, satu S2-nya, dan harus bisa ngerjain semua sendiri. Ini udah lama sekali ya ceritanya. Harus saya lakuin semua sendiri, saya kerja juga sambil kuliah, saya dulu ngajar les privat, kemudian aktif di berbagai organisasi, aktif ikut lomba, menjadi mahasiswa organisasi, jadi asisten dosen, asisten di laboratorium, dulu saya anak teknik elektro kebetulan, sibuk sekali. Sehingga harus bisa mengelola waktu. Nah, ini sebenarnya kuncinya ya. Kuncinya supaya manajemen bisnisnya bagus, ya manajemen waktu harus bagus. Kuncinya supaya semua tugas, proyek, aktivitas di bisnis kita terkelola dengan baik, kita sendiri sebagai business owner harus bisa kelola dengan baik. Percayalah itu ngaruh. Banyak banget karyawan-karyawan yang join di bisnisku. Salah satu hal yang mereka sangat-sangat terdampak adalah cara mereka kelola waktu. Ya kenapa? Karena aku sebagai ownernya gitu kan benar-benar kalau aku dengan baik semuanya benar-benar ditata dengan baik. Akhirnya ya mau nggak mau mereka akan ikut dengan pace tersebut. Jadi kita perlu reflect dulu sebelum kita marahin semua kayak kita yang deadline-nya molor, yang nggak jalan tugas dengan tepat. Kitanya dulu nih sebagai business owner, sudahkah kita benar-benar produktif? Sudahkah kita benar-benar manage waktu dengan baik? Kembali ke cerita tadi, itulah kenapa ketika saya kuliah dulu benar-benar semua itu digarap sehingga butuh manajemen baik dan dari situ mulai saya petakan semua pakai kalender. Mungkin di sini semua business owner udah terbiasa ya pakai Google Calendar ataupun aplikasi kalender digital lainnya. Tapi dulu di 2010-an tidak ada yang menggunakan hal tersebut, tapi itu saya gunakan dan sangat-sangat mengubah hidup saya. Sangat-sangat bikin saya bisa ngelakuin itu ini. Dan alhamdulillah ya buat saya pribadi, ini misalnya saya bisa ambil slide yang lain ya terkait yang saya ceritakan tadi. Saya berdua juga sama. Sekarang punya pekerjaan yang tidak habis-habis. Pekerjaan juga banyak sekali. Dan bukan hanya pekerjaan, bukan hanya tugas di bisnis kita, tapi waktu untuk keluarga kita, waktu untuk anak istri kita. Sudahkah kita berikan yang terbaik? Sudahkah kita punya waktu untuk mereka? Nah, harusnya sebenarnya sangat bisa sebagai business owner karena kita ngatur waktu sendiri. Nah, tapi masalahnya banyak orang yang sekadar sibuk. Nah, bedanya apa sibuk dan produktif? Sibuk itu kerja, 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 kerja tanpa proses yang jelas. Maka orang yang produktif itu adalah orang yang bisa menyelesaikan lebih banyak dengan waktu lebih sedikit. Itu esensi pekerjaan waktu. Gimana caranya kita bisa mencapai melakukan yang lebih banyak dengan waktu yang lebih sedikit? Bukan hanya mengerjakan lebih banyak. Justru orang yang kerjanya lebih banyak itu orang yang nggak produktif. Coba dicatat nih. Orang yang kerjanya lebih banyak justru nggak produktif. Orang yang kerjanya lebih sedikit justru produktif. Asalkan yang sedikit itu jelas prioritas dan arahnya. Maka untuk kita bisa produktif, satu syarat yang udah jelas harus kita miliki adalah planning, perencanaan. Failing to plan is planning to fail. Gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan gagal. Maka seorang yang produktif, seorang yang bisa manage waktu dengan baik, apalagi buat kita business owner, semua tugas dan to-do list itu di pagi hari harus sudah jelas. Business owner yang produktif tahu persis jam 7 pagi dia ngapain, 8 pagi. Bukan cuma di bisnisnya ya. Jadi selalu 7 pagi antar anak sekolah. Ya kan, jam 8 pagi ngapain semua. Termasuk olahraganya, termasuk baca bukunya, termasuk morning rutinnya, termasuk waktu bersama pasangan, semuanya ada dengan jelas. Dari pagi, siang, sore, malam, dari bangun sampai tidur lagi. Oke. Dari pagi, siang, sore, malam, dari bangun sampai tidur lagi. Semuanya harus jelas. Nah, pagi hari itu harus udah ada jadwalnya. Saran saya, jangan planning di pagi hari. Daripada nggak ada planning,
Tentu lebih bagus planning di pagi hari. Tapi yang lebih bagus lagi adalah planning di malam sebelumnya. Jadi malam sebelumnya, sebelum tidur harus jelas besok mau ngapain aja, mau ngerjain apa aja. Kenapa? Ketika kita pagi hari, kita punya energi yang penuh, full. Ibaratnya handphone kita udah charge full, 100%. Ketika energi kita lagi penuh, sayang banget kalau kita gunakan untuk planning dulu itu ngapain. Karena itu adalah energi paling optimal kita. Kalau udah ada rencana yang dibuat semalamnya, malam sebelumnya, maka di pagi hari udah jelas mau ngapain dengan energi yang full, terus langsung garap. Dan umumnya produktivitas itu paling tinggi di pagi hari. Itulah kenapa harus ada waktu di mana kita memanfaatkan flow state. Waktu di mana kita benar-benar fokus, waktu di mana kita benar-benar bisa produktif karena tidak terganggu oleh orang lain. Ini tidak semua bisa menerapkan, tapi saya coba sebelum cek WA, sebelum cek email, sebelum tektokan sama tim, punya waktu untuk sendiri dulu. Meskipun cuma sejam. Contoh, masuk kerja jam 9. Ya, bisnis kita jam 9 tuh mulai working hour. Kita udah mulai kerja dari jam 8. Untuk apa? Untuk nulis, untuk mikir, untuk brainstorming, untuk mikir, untuk benar-benar produktif. Setelah flow state ketika kita belum buka handphone, belum buka notif, belum buka WA, belum buka email. Karena setelah itu kita akan buka itu terus kan sepanjang hari. Lalu sepanjang hari pun, saran saya jangan selalu respon semua notif sesegera mungkin itu. Terkadang emang ada kalanya kita harus do not disturb kan handphone kita letakkan untuk kita benar-benar garap bisnis kita. Karena kita harus evaluasi, kita working in the business atau working on the business. Kalau working in the business berarti kita terperangkap di bisnis sendiri. Bukan owner tuh namanya, gitu. Kita cuma karyawan yang dibayar lebih mahal aja. Maka penting untuk kita working on the business. Jadi kita bisa zoom out dari bisnis sekarang dan benar-benar ngerjain si bisnis kita. Maka di awal harian maksimal 3 deh. 1 cukup, 2 cukup. Jangan lebih dari 3. Apa hal terpenting yang harus diselesaikan hari ini? Beresin itu sebelum makan siang. Bahkan kalau buat beberapa orang yang terbiasa bangun pagi ya, dan ini juga saya sarankan kepada business owner sebisa mungkin bangun pagi. Ya, buat yang muslim sebisa mungkin tahajud itu very very powerful ya. Bukan hanya secara spiritual, tapi keterampilan berpikir kita, ya, kemampuan kognitif kita itu paling puncak di sana. Share sedikit, saya sering sekali kerja itu dari sangat-sangat pagi, early morning. Dan itu bukan jam 7 pagi, bukan jam 8 pagi. Tapi saya pergi ke kafe 24 jam dekat tempat tinggal saya. Dan itu bahkan sebelum subuh. Jadi bahkan kadang saya subuh itu di kafe gitu, atau di masjid dekat kafe itu. Tapi menurut saya subuh, ya biasa pesan kopi aja americano, habis itu benar-benar fresh dan garap banyak hal. Jadi ketika jam 8 pagi, jam 9 pagi, tim saya mulai aktif gitu kan di grup, banyak kerjaan saya udah beres. Ini nggak harus di konteks 100%, karena setiap orang punya kondisinya masing-masing, tapi coba sepagi mungkin, jelas fokus hari ini mau ngapain, dan sesegera mungkin tuh beresin. Beresin yang susah dulu, yang berat dulu, yang utama dulu. Ada satu prinsip dalam produktif namanya eat the frog, makan kodok. Apa itu? Kalau kita mau produktif, kita harus makan kodok di pagi hari. Kenapa? Karena kita bisa makan apapun ketika kodok di kita makan. Dan tentu saja ini analogi. Kalau misalnya kita di pagi hari udah makan yang paling nggak enak, yang paling kita hindari, yang kita paling males makannya, maka sisanya kita bisa makan apapun yang lain. Artinya, kalau our most important task, tugas yang paling penting kita udah kita beresin di awal hari, maka sisanya jadi mudah, jadi gampang banget. Oke, nah itu penting. Nih, kemudian yang berikutnya, rapat terus outputnya dikit. Nah, siapa di sini yang kebanyakan rapat? Ya. Atau coba evaluasi deh. Ya. Evaluasi boleh tolong tuliskan di chat. Dalam 1 minggu, kalau di total, teman-teman rapat di bisnis teman-teman berapa jam? Rapat itu berarti yang kita bareng orang ya. Termasuk meeting mingguan, termasuk one-on-one meeting, termasuk brainstorming. Intinya yang ada bareng orang. Oke. Coba, kita latihan dulu, latihan ya. Tolong tulis di chat. Ya.
dalam satu pekan ya, bukan dalam satu hari, tapi coba dijumlahkan dalam satu pekan. Kira-kira berapa jam? Oke, thank you Mas Aldi, 4 jam. Yang lain berapa jam? Lebih dari 5 jam. Lain? Oke, 5 ya. 5 saudara tipikal ya, berarti kurang lebih 1 jam tiap hari. Coba kita pikiran, bisa nggak kita kurangi? Kurangi 1 jam, kurangi 2 jam. Saya secara pribadi, kalau dijumlah, kurang lebih jam setengah sampai 2 jam per pekan ya, per hari. Kenapa? Kalau misalnya ada meeting yang bisa lebih efisien, kenapa enggak? Banyak meeting-meeting 20 menit, meeting 15 menit di jadwal meeting saya, karena emang itu cukup. Sisanya kita bisa komunikasi asinkron dan bisa saling update ya. Jadi coba meeting itu diefisienkan, dan saya pribadi selalu bikin meeting itu siang atau sore. Supaya apa? Supaya masing-masing dari saya dan tim saya itu benar-benar produktif di pagi hari itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Tentu ada kasus-kasus khusus gitu ya, emang butuh meeting pagi ya nggak apa-apa. Tapi secara umum saya selalu taruh di siang. Kenapa? Penting untuk meetingnya sedikit, efisien, tapi outputnya jelas. Nah, ini juga salah satu problem nih. Orang yang sibuk merasa bersalah kalau santai. Rasa kalau tidur gitu kan. Tidur 7 jam itu berarti nggak produktif. Kita harus tidur 4 jam, 5 jam supaya lebih banyak waktu untuk kerja. Enggak. Justru istirahat itu bagian dari strategi. Salah satu kunci untuk produktif adalah tidur cukup, tidur on time, tidur teratur. Ya. Coba refleksi itu sendiri. Tidur berapa jam dalam sehari? Kita sama-sama tahu ya, banyak di antara kita mungkin tidurnya itu kurang. Nah, itu harus diprioritaskan. Kenapa? Karena produktivitas bukan hanya tentang manajemen waktu, tapi juga tentang manajemen energi dan manajemen fokus. Percuma kita punya jadwal yang jelas, kita punya to-do list rinci, daftar tugas kita lengkap, tapi ketika kita mau garap, kita udah mager, kita udah males, energinya udah habis. Betul ya? Atau energinya ada, tapi karena kita nggak terlatih, kita ngerjain tidak fokus. Nah, siapa di sini yang relate suka terdistraksi ya ketika kerja? Udah manage waktu dengan bagus, udah, ya kan? Udah buka laptop nih, udah buka Docs-nya lah, Canva-nya lah, PPT-nya lah, anything, ya kan? Spreadsheet-nya udah buka nih. Baru kerjaan 5 menit, tenang, wih, ada notif WA, buka WA dulu lagi kan. Balas, balas, balas. Tiba-tiba nggak start udah buka Instagram aja tuh. Ya, lihat story teman-teman. Tiba-tiba udah scrolling, udah buka TikTok, udah buka YouTube. Yang tadinya cuma mau buka WA 5 menit, balas WA, malah jadinya buka handphonenya berapa menit? 20 menit, setengah jam, sejam atau bahkan lebih, ya itu harus dilatih juga. Ya. Artinya kita punya istirahat yang cukup, kita punya energi yang penuh, sehingga kita bisa fokus maksimal, nggak mudah terdistraksi. Ya, tidak mudah terdistraksi. Nah, maka penting bahwa tapi nggak ada kemajuan kalau produktif, bahwa memang lama jangan capek, tapi ada kemajuannya, ada progres. Itulah kenapa kita harus punya progress tracking. Ya, kita harus bisa mengukur progres kita. You cannot improve what you cannot measure. Kita nggak bisa ningkatin apa yang nggak kita ukur. Betul ya? Kita nggak bisa meningkatkan apa yang tidak kita ukur. Kita harus bisa ukur dulu. Maka kita harus punya tracker untuk productivity kita sendiri dulu at least. Kalau yang kita udah, baru kita terapkan ke tim kita. Jadi bisa tahu dengan mudah. Ada tim yang perform, ada yang enggak. Ada orang yang bagus, ada orang yang performanya enggak bagus. Jangan kita asal ngomong, jangan subjektif, tapi clear, ada KPI jelas. Ya, di semua bisnis harusnya udah ada KPI kan. Tinggal kita lihat aja itu ada jalankan dengan baik atau enggak. Karena seringkali buat kita business owner, kita melakukan prokrastinasi produktif. Padahal itu juga termasuk prokrastinasi. Ya, prokrastinasi itu penundaan ya. Kita hanya berpura-pura produktif. Dengan apa? Dengan banyak meeting. Dengan apa? Dengan banyak cari ide, cari referensi, tapi nggak ada yang digarap. Ya, mungkin kalau yang salah satu marketing strateginya sosial media, oke, mau bikin konten, cari ide dulu, cari referensi, scroll, 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 scroll. Tadinya sih cari ide gitu, tapi malah scrolling 2 jam.
Nah, hal-hal ini yang perlu kita perbaiki, ya kan? Cek-cek email terus gitu. Makanya saya sarankan kalau misalnya emang banyak email yang masuk, banyak WA yang masuk, jadwalin buka email dan WA-nya cuma 2 jam sekali atau cuma sejam sekali. Kita benar-benar matikan handphone kita atau do not disturb handphone kita. Baru itu kita kerja sejam, nggak boleh buka HP sama sekali. Udah selesai timer 1 jamnya, baru kita lihat. Oke, kita boleh lihat. Kalau udah selesai, udah selesai semua, balik lagi sejam kayak gitu. Itu yang akan bikin kita benar-benar produktif. Oke, itu masih pengantar ya. Nah, lanjut kita ke matriks Eisenhower. Ini juga banyak yang masih sudah tahu. Ini adalah bagaimana cara kita memahami pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi strateginya sebenarnya kita bisa langsung kategorikan ke matriks Eisenhower ini. Ketika kita berbicara tentang Eisenhower Matrix, maka ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ada yang mendesak dan penting. Ada yang mendesak tidak penting. Ada yang tidak mendesak dan penting. Ada yang tidak mendesak dan tidak penting. Oke. Kuadran ya, ini penting, mendesak kuadran 1, penting, tidak mendesak kuadran 2, gak penting, tapi mendesak kuadran 3, gak penting, dan gak mendesak dari kuadran 4. Mana yang perlu kita fokuskan? Coba. Coba terus di chat. Kuadran mana yang perlu kita fokuskan? Coba tulis kuadran 1, 2, 3, atau 4. Yang mana? Coba tulis di chat ya. Kuadran 1, yang lain. Ya, kuadran berapa? Kuadran berapa yang perlu kita fokuskan? Banyak yang mikir kuadran 1. Tapi jawabannya bukan kuadran 1. Loh, kenapa bukan kuadran 1, Coach? Karena kuadran 1 tidak perlu kita fokuskan pun, pasti kita kerjain juga. Why? Dia sudah urgent. Apa contohnya yang masuk kuadran 1? Deadline udah mepet, ya kan? Masalah yang harus diselesaikan, yang urgent. Ya kan? Emergency dari klien. Ya harus selesaikan satu juga. Nggak perlu kita fokuskan, pasti kita lakuin. Kuadran 2 inilah yang seringkali kita tunda-tunda, padahal penting. Kenapa? Karena nggak mendesak. Maka kuadran 2 kita harus fokus jadwalin. Nggak bisa sekedar, oh ya udah nanti deh aku kerjakan, oh nanti kalau ada sempat waktunya. Nggak akan dilakukan. Contoh, belum kita sebagai bisnis, kita sebagai manusia aja. Olahraga penting nggak? Penting. Baca buku penting nggak? Upgrade diri penting nggak? Networking penting nggak? Penting. Tapi apakah mendesak? Tidak mendesak. Karena tidak mendesak, jadi tidak kita lakukan. Makanya harus kita jadwalkan. Strategic planning, networking, olahraga, upgrade diri, baca buku. Harus masuk ke jadwal kita. Makanya pebisnis itu wajib sekali punya schedule, punya jadwal. Nggak cukup kita hanya menggunakan to-do list saja, tapi kita harus punya jadwal, harus punya schedule. Dan apa-apa yang mendesak tapi nggak penting, bisa jadi meeting gitu ya, atau hal-hal yang misalnya ada telepon tapi yang penting kita oper ke tim kita, delegasikan. Karena teman-teman bisa nonton pasti punya tim kan. Dan buat tempat yang nggak penting, nggak mendesak, proses sosmed, atau main game gitu ya, atau apalagi nonton Netflix, distraksi itu eliminasi. Atau setidaknya kurang. Oke. Jadi tes disebut sebagai decision matrix, time management matrix, tapi nama aslinya adalah Eisenhower matrix. Maka cara paling gampangnya boleh di kertas, boleh di note digital. Kalau saya sering pakai Notion juga, atau pakai Todoist, ya, aplikasi apapun boleh. Tulis semua tugas, terus pisahkan ke mana yang menjadi kuadran Eisenhower. Terus fokus ke kuadran 2 terlebih dahulu, kita jadwalin, bukan dilakukan ya. Fokus ke kuadran 2 itu bukan dilakukan, tapi jadwalin. Artinya setiap activity kuadran 2 itu harus jelas dilakukan hari apa, tanggal berapa, jam berapa jelas. Ya kan? Kalau ini delegasikan kuadran 3, kalau belum punya tim berarti atau kurang timnya berarti untuk hiring, fokus kuadran 4 dari jadwal. Oke. Nah, kalau saya secara pribadi, itu saya selalu merencanakan 1 hari ke depan di malam sebelumnya dan 1 pekan ke depan di weekend sebelumnya. Nah, tapi di setiap harinya saya seringkali nggak perlu benar-benar merencanakan macam-macam lagi. Kenapa? Karena udah semuanya terisi ketika planning mingguan, tinggal
lihat, oh hari ini ngapain-ngapain itu, oke aman, tinggal eksekusi. Nanti udah diisi jadwalnya selama 1 bulan ke depan. Kalau saya pakainya aplikasinya Todoist sama Google Calendar. Kalau ada waktunya nanti mungkin bisa saya share juga deh. Oke, jadi ini cara pakai Matrix Eisenhower. Nah, nanti cara kita menggunakan Matrix Eisenhower itu akan ter-enhance lagi ketika kita mengidentifikasi yang namanya high impact task. Oke, high impact task atau kerjaan-kerjaan, tugas-tugas yang impact, yang berdampak. Apa itu high impact task? Cara paling gampangnya sebenarnya IGT ya, income generating task. Apa kerjaan-kerjaan yang ngaruh ke revenue bisnis kita, baik itu jangka pendek atau jangka panjang. Itu adalah tugas-tugas yang penting. Itulah high impact task. Kita harus coba rencanakan. Kenapa? Karena nanti prinsip Pareto, 80-20 rule. 20% dari tugas kita ngasilin 80% dampak ke bisnis kita. Artinya sebenarnya banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita lakukan yang nggak gitu dampak ke bisnis kita, tapi nggak kita lakukan. Segera hilangkan itu dari jadwal kita, dari waktu kita. Dengan cara boleh eliminasi, atau kita delegasi, atau kita automasi. Ya, ini mungkin udah terbiasa pakai AI juga. Sekarang udah eranya agentic AI. Kalau bisa diotomatiskan, otomatiskan. Kalau nggak bisa, delegasikan. Tapi kalau nggak penting-penting amat, ya eliminasi. Tugas kita sebagai business owner, identifikasi tugas terpenting mana yang emang harus dilakukan dan itu kita jalan. Makanya bukan kerja lebih cerdas, tapi kerja lebih cerdas, yaitu kerja dengan arah yang jelas. Maka kita harus tanya ke diri kita sendiri, apa 20% tugas kita yang paling berdampak, yang paling guna, gitu ya. Kita bisa tanya ke diri sendiri. Tadi saya sampaikan ya. Kalau cuma bisa lakukan 3 hal ini, apa itu? Apa 3 hal terpenting yang kita perlu beresin hari yang perlu kita tuntaskan hari ini, yang sangat penting, yang jauh lebih utama daripada tugas-tugas lain. Tugas mana yang paling menguntungkan untuk bisnis saya, dan tugas mana yang kalau tidak dikerjakan paling merugikan untuk bisnis saya. Coba dievaluasi. Karena setiap orang pasti tugasnya beda-beda kan. Apakah tugas ini benar-benar mendekatkan kita ke revenue yang lebih tinggi, pertumbuhan bisnis, atau sistem yang lebih bagus? Kalau enggak, ya harus atau delegasikan. Ya, bahkan beberapa orang pakai konsepnya MIT, Most Important Task, cuma satu, udah cukup. Tapi tadi saya kasih toleransi, ya maksimal 3. Ya, kalau enggak itu akan eh, berlebihan gitu. Jadi kita perlu punya tugas yang terpenting, kemudian yang kedua, sorry, tugas yang terpenting seperti apa, sisanya adalah tugas yang biasa aja. Nanti kalau teman-teman udah pakai aplikasi to-do list manapun, pasti akan banyak cara menerapkan. Oke, jadi yang bisa dilakukan apa? Tulis semua tugas minggu ini, terus masukin ke matriks Eisenhower, jadi tahu kuadratnya. Lalu masukin ke mana yang dikerjakan hari apa, hari apa, hari apa, hari apa. Lalu masukin ke jadwal, masukin ke kalender. Oke, ini adalah hal-hal yang bisa teman-teman segera eksekusi. Nah, jadi ketika kita sudah mulai buat seperti ini, nanti kita akan punya jadwal yang lebih jelas. Kita akan punya jadwal yang lebih clear. Tinggal bagaimana kita konsisten mempraktikkan. Oke, tinggal bagaimana kita konsisten mempraktikkan. Nah, tapi problemnya adalah kalau kita nggak punya sistemnya, kalau kita strukturnya nggak jelas, sama aja kan, kita akan susah menerapkannya. Benar nggak? Karena yang susah itu konsisten. Benar nggak? Betul ya? Yang susah itu apa? Yang susah itu konsisten. Terus gimana dong? Ya, gimana caranya kita bisa konsisten? Gimana caranya kita benar-benar bisa menerapkan hal ini setiap harinya, setiap pekan? Gimana caranya? Caranya kita harus punya sistem. Ya, kita harus punya sistem. Nah, kalau buat saya pribadi yang tadi saya share, saya menggunakan digital calendar. Ini bahkan saya share personal kalender saya, khusus buat teman-teman yang di sini. Termasuk sesi hari ini itu sudah saya jadwalkan di kalender. Jadi nggak akan mungkin lupa. Ya. Nggak akan mungkin lupa. Nah, saya share sedikit dulu kalender ya. Biar ada bayangan teman-teman semua.
Oke, jadi teman-teman sambil nanti kalau ada pertanyaan bisa di akhir ya, jadi saya siapkan juga pertanyaannya. Oke, ini sudah menggunakan dari 2000 berapa ya? Coba kita buka 2025 ya bahkan. Bang, 2023, 2022 selalu saya gunakan ini. Tuh, dari 2022 kan. Nah, jadi semuanya dijadwalin. Baik. 2023 semua sampai sekarang 2026. Dari 2010-an saya gunakan udah lama. Jadi ini kita isi jadwal kita. Oke, saya langsung aja ya ke anggaplah 2025. Jadi waktu untuk sama keluarga, waktu ketemu teman gitu ya, waktu sama anak, waktu sama pasangan juga semua dijadwalin. Tidur saya jadwalin juga gitu ya. Terus kemudian kalau ada yang berubah jadwal langsung saya update juga di sini. Lalu semua kerjaan, semua meeting, semuanya dimasukin. Ya. Bahkan sama aja gitu. Nah, semuanya dimasukin ya, dijadwalin semua. Nah, silakan nanti teman-teman bisa terapkan juga ya sebisa mungkin. Jadi soalnya ya udah ini kalau asal lagi saya ke Medan pulang kamu waktu itu family time udah saya kosongin aja family time. Ini nonton film gitu saya masukin juga. Jadi semua nggak hanya seputar pekerjaan, tapi misalnya main sama teman-teman, main sama keluarga gitu ya, lunch sama relasi kita itu dimasukin juga. Oke, jadi ini adalah salah satu yang bisa teman-teman terapkan. Oke, kita share screen balik. Oke, so takeaway-nya apa? Ya. Yang pertama adalah sibuk itu udah jelas tidak sama dengan produktif. Ya. Kesibukan bisa jadi prokrastinasi produktif. Artinya apa? Kita ngerasa produktif, tapi sebenarnya itu prokrastinasi. Kita ngerasa kita ngelakuin sesuatu, padahal sebenarnya itu nggak penting-penting amat. Kita ngerasa kita benar-benar produktif, padahal kita nggak benar-benar produktif. Itulah yang disebut sebagai produktivitas. Itulah kenapa penting bagi kita untuk benar-benar tahu persis mana yang produktif real, mana yang enggak. Lalu kemudian metode Eisenhower adalah filter urutan harian. Ketika kita baru mulai, biasanya kita memang perlu benar-benar gambar diagram Eisenhower-nya, kotak-kotak, terus kita masukin di sini, di sini, di sini. Dan ketika nanti udah kita jago ya, nggak perlu lagi gambar kuadran itu sebetulnya. Karena udah jelas, yang kuadran satu, jelas kita masukin ke daftar tugas yang 8 hari ini. Jadi aku selalu masukin kuadran satu langsung ke to-do list. Langsung ke to-do list. Sementara yang kuadran dua, aku masukin kalender. Ya, jadi saya masukin ke kalender, oke, ini ngerjainnya kapan, hari apa, jam berapa. Lalu kemudian pada ketiga, ya tinggal langsung oper ke tim. Jadi masuk ke to-do list, bukan mengerjakan tugasnya. Tapi tanyain tim udah sampai mana tugasnya. Entah tanya ini hari, entah tanya besok. Jadi nggak pernah lupa, semua tugas apapun nggak pernah lupa untuk follow up. Kenapa? Karena nggak pernah diingat juga, tapi udah diingat semua udah sistem kan. Jadi bisa tinggal di reminder, ya tugasnya besok. Kalau to do list yang saya pakai aplikasinya. Ada juga ya Google Calendar, tentunya juga ada di handphone. Ini namanya to do list, ini juga ada di handphone. Tapi kalau kalender saya lebih sering pakai di laptop karena saya sehari-hari pakai laptop ya kerjaan saya. Eh, Sebentar saya sebutkan dulu. Ke sini. Sebenarnya kerjaan saya udah habis ya. Hari ini kerjaan saya udah habis. Tinggal jadwalin. Sama ya. Oke, masuk ya. Tinggal jadwalin satu meeting yang cepat sama transfer tim karena ya akhir bulan kan. Tapi kalau kita lihat upcoming besok ini adalah yang personal. Contohnya saya setiap Jumat harus dikirim Jumat berkah. Terus kemudian banyak nih beberapa. Besok ada 28 tugas. Tuh, ini besok 1 Mei ya. Dan yang completed, sorry, search completed task. Nah, ini ada tugas-tugas hari ini yang udah saya complete. Tuh, jadi sudah pakai ini dari lama, jadi semua tugas bisa langsung kita masukin ke today gitu ya. Nah, dia prioritas satu itu yang penting gitu ya. Soal tugas A tersebut ya, prioritas satu atau
tugas B, kita bikin tinggal B2 aja ya, purpose 2. Nah, kalau secara teknis, dengan ini bisa pelajari sendiri lah, ini karena tidak sulit. Terus kita bisa ganti, misalnya tugas saya ini, date-nya jadi besok gitu ya, itu mudah sekali. Dan yang saya suka di sini, atau natural language processing. Jadi misalnya, gini, kirim laporan ke tim finance. Misalnya mau kirimnya Senin depan, berarti Monday. Itu udah bisa otomatis. Atau next Tuesday. Atau misalnya Wednesday 1 PM. Nah, dia akan otomatis ngedetek di situ. Gitu. Atau kita bisa juga bikin every Wednesday. Dia akan bikin di sini recurring. Nah, untuk secara teknis silakan bisa di-explore lagi. Ada banyak tutorial di internet. Tapi teman-teman dapat poinnya lah. Oke, kita lanjut ke sini. Fokus ke 20% tugas yang benar-benar penting, yang masalah 20% dampak. Loh, kok video saya hilang? Sorry. Dan delegasi itu bukan kelemahan, itu tanda kepemimpinan kita. Ya, jadi ngoper tugas ke tim adalah kunci sebagai business owner. Ya, kita harus bisa mendelegasi, kita harus bisa nge-share tugas, kita harus bikin tim kita merasa bermanfaat juga gitu. Dan pada akhirnya progres itu adalah sistem, bukan sekedar tekan kita semua. Nah, kenapa ini saya share banyak tentang personal productivity buat business owner sebelum tim productivity? Karena banyak orang udah langsung mikirin sistem buat tim. Langsung mikirin, oke, dashboard productivity team. Ya kan? Langsung mikirin, oke, KPI tracker. Gimana cara kita kerja bareng-bareng pakai Trello, pakai Asana, ya kan, kayak Notion. Nanti Kanban board-nya kayak gimana? Iya, itu penting. Oke, itu penting. Tapi kalau diri kita sendiri dari awalnya belum produktif, kalau kita sebagai business owner belum produktif, ya kita nggak akan bisa benar-benar optimal gitu ya. Kita nggak akan bisa benar-benar mencapai produktivitas di bisnis kita juga. So semuanya harus dimulai dari siapa? Semua harus dimulai dari kita dulu. Harus dimulai dari kita yang benar-benar produktif. Sehingga kita bisa nge-influence tim kita untuk produktif juga, dan akibatnya bisnis kita juga itu produktif. Sejatinya kita tidak membangun sebuah bisnisnya, tapi kita membangun orang-orangnya, yaitu tim kita, yang akhirnya orang-orangnya itulah yang bangun bisnisnya. Dan gimana kita bisa bangun orang-orangnya di tim kita kalau kita sendiri belum bisa produktif dengan manage waktu dengan. So, mulai dari diri kita produktif dulu supaya kita bisa mencapai produktivitas yang produktif tadi. Nah, jadi silakan ada yang mau diskusikan, tanyakan boleh. Ini kita kasih 40 menit supaya lebih banyak waktu diskusinya ya. Kalau nggak salah ada bisa 20 menit, 30 menit, aku lupa. Jadi silakan bisa dipantau masuknya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman semua. Dan silakan nanti kita diskusi di sesi Q&A. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Musli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang Umar atas materinya yang tadi cukup banyak ya yang bisa diambil, terutama tentang manajemen waktu. Kadang Bang Umar kalau kita melihat kita sendiri nih kan, ada yang bilang bahwa aku sibuk nih, aku nggak sempat A, aku nggak sempat ibadah, aku nggak sempat olahraga, aku nggak sempat ini, aku nggak sempat itu. Tapi padahal itu relatif ya, nggak semua orang beranggapan bahwa yang dilakukan itu sibuk gitu kan. Padahal kalau tadi kita pakai ilmu yang dari Bang Umar sampaikan, kita buat to-do list-nya, kemudian kita buat masukin ke kalender segala macam, dan ternyata nggak yang begitu banyak-banyak banget gitu kan aktivitasnya, tapi ternyata itu tuh hanya ada di kepala kita aja gitu kan kesibukannya. Yap. Ketika kita jabarin satu, ketika kita jadwalin dengan yang baik dan benar, kita optimasikan, kadang ya nggak sibuk-sibuk banget gitu, toh masih bisa ada waktu untuk tidur siang dan segala macamnya. Nah, sebelum nanti kita Bang Umar membacakan pertanyaan yang baru masuk nih ya, beberapa ada yang baru masuk, nanti akan ada pesan-pesan nih dari Kak Intan. Jadi selama pesan-pesan dari Kak Intan, nanti panitia akan coba ngefilter pertanyaannya. Jadi kalau pada teman-teman semua yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand, boleh kirim pertanyaan dulu melalui kolom chat, kemudian nyalain kameranya, kemudian raise hand, agar kita pilih sebagai penanya langsung nanti yang akan dijawab langsung oleh Kak Umar. Jadi kirim dulu pertanyaannya agar kita bisa ngefilter pertanyaannya
Nanti kalau ada waktu kita akan bacakan lebih dari 4, tapi kalau nggak ada waktu kita maksimalin 4. Siap. Oke, mungkin itu aja. Eh, ada pesan-pesan nih selanjutnya dari Kak Intan nih terkait dengan Sobis. Apakah Kak Intan ready? Halo, selamat sore. Assalamualaikum, teman-teman semua. Jadi, em, kita minta waktunya beberapa menit sebentar ya, teman-teman yang hadir di webinar Join Insight pada sore hari ini. Kita Indibis bersama dengan Telkom Indonesia punya program namanya Sobis, Sobat Indibis. Jadi itu adalah program afiliasi atau program affiliate kayak program affiliate Toko Kuning, kemudian affiliate TikTok juga. Nah, di Sobis ini teman-teman cukup menjadi agent dengan cara mendaftar pada link yang tertera di layar yaitu sobis.indibis.co.id. Kemudian registrasi akunnya, isi data dirinya. Nanti jika sudah terverifikasi data dirinya, muncul kode referral atau link referral untuk teman-teman agent Sobis semuanya. Nah, guna dari kode referral tersebut adalah untuk mendapatkan cuan tambahan. Jadi program afiliasinya itu adalah nanti kalau kamu mau beli paket Indibis atau mau pesan internet Indibis, WiFi, kemudian kamera CCTV atau OCA, bisa pakai kode referral aku ya. Nah, nanti dari situ teman-teman agent Sobis mendapatkan komisi. Dan komisi Sobis ini nggak cuman berlangsung satu kali pembelian, tapi berjalan sampai 1 tahun masa penggunaan. Karena biasanya pelanggan itu berlangganan selama kurang lebih 1 tahun. Jadi untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya informasi lebih lanjut nih mengenai program afiliasi Sobis, boleh langsung menghubungi kita di nomor admin yang ada di Indibis Sumatra Space. Nanti teman-teman boleh juga gabung grup WhatsApp-nya di bit.ly join Sobis TR1. Boleh tanya-tanya di situ. Atau kalau masih malu-malu boleh japri adminnya aja. Itu teman-teman, thank you. Saya kembalikan ke kamu, Fli. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Intan. Teman-teman yang mau menjadi member Sobis, boleh nanti langsung hubungi Kak Intan atau dengan link yang sudah kita sediakan tadi ya. Untuk menambah cuan, mana tahu ada yang punya kenalan banyak, yang punya komunitas usaha banyak dan pengen pasang internet, itu sangat bisa menggunakan Sobis. Jadi teman-teman bisa mendapatkan passive income yang baru. Oke, langsung aja kita Bang Umar ke pertanyaan langsung. Untuk pertanyaan Maka pertama ini akan ditanyakan oleh Kak Dali. Nanti yang kedua ada Kak Aldi. Yang pertama dulu untuk ke Kak Dali. Kak Dali kami berikan hak untuk nge-unmute. Halo Kak Dali. Halo Kak, Oke, silakan Kak Dali. ya selamat siang. Perkenalkan saya Dalika, saya izin bertanya beberapa tadi materi yang dijelaskan ya Kak. Saya pertama itu bertanya Kak, kan jika dalam 1 hari itu muncul keadaan darurat Pak, baik opsional ataupun yang di lapangan, kan ada yang nggak terduga gitu karena kan ada yang tidak bisa kendalikan. Itu bagaimana cara kita tetap menjaga fokus pada 3 hal utama yang sudah kita tentukan pada pagi hari ataupun catatan kita gitu tanpa mengabaikan krisis yang sudah ada yang sudah kita catat gitu Pak. Itu bagaimana? Kemudian kapan waktu yang tepat bagi sebuah bisnis untuk memulai berinvestasi pada tools manajemen waktu atau otomatisasi, dan bagaimana kita memastikan alat yang sudah kita gunakan tersebut tidak menambah beban kerja kita seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Kak Dali. Langsung saja jawab ya Mas Ruli ya. Ya, silakan Bang Oke. Umar. Yang pertama, untuk hal-hal yang tak terduga sebenarnya sama aja dengan konsep personal finance. Buat teman-teman pasti yang udah belajar keuangan ya, ya orang bisnis pasti ngerti tentang uang. Gimana cara kita bisa afford hal-hal yang tak terduga terjadi? Seperti tiba-tiba ada yang sakit, kecelakaan, mobil rusak. Kan kita butuh uang, kan? Gimana caranya itu bisa ke cover sementara kebutuhan bulanan kita, kebutuhan operasional kita tetap bisa terpenuhi.
ada konsep yang namanya emergency fund dan darurat, betul ya? Jadi konsepnya gimana? Kita perlu menyiapkan dana cadangan dan darurat yang emang jadi pegangan nggak boleh dipakai kecuali untuk hal darurat saja. Maka dalam manajemen waktu kita jangan penuhin 100% waktu kita. Tapi harus ada waktu yang disebut sebagai waktu cadangan emergency time. Contoh, dari jam 4 sore sampai jam 6 sore setiap hari harus kosong. Oke. Berapa banyak waktunya per hari itu tergantung seberapa kita punya kendali terhadap kita dan seberapa sering hal mendesak terjadi. Jadi kalau misalnya kita udah punya agenda yang full dari pagi sampai jam 4 sore, ingat 4 sampai 6-nya kosong, 4 hari sampai 6 sore, kita bisa lakukan aja sebagaimana kerjaan kita. Kalau semua berjalan ideal, ya udah jam 4 sore kerjaan kita beres. Kalau ada waktu spare time yang nggak terpakai, kita bisa gunakan atau istirahat atau ngelakuin apapun bebas. Tapi kalau tiba-tiba jam 1 sampai jam 3 ada agenda mendadak, ada agenda darurat, ya kan, ada hal-hal yang tak terduga sehingga jam 1 sampai jam 3 kita malah melakukan yang lain yang harus kita beresin segera, entah itu masalah di bisnis atau dengan keluarga. Ya udah, yang jam 1 sampai jam 3 kita bisa pindahkan ke jam 4 sampai jam 6. Karena jam 1 sampai jam 3 menjadi agenda yang tiba-tiba muncul lagi. Ketika udah ada waktu cadangannya, kita nggak khawatir karena kita tinggal drag and drop aja. Tinggal kita pindahkan saja. Jadi dari awal, kita udah sediakan waktu-waktu cadangan sehingga kalau ada kejadian darurat, tinggal pindahkan ke waktu cadangan tersebut. Sama seperti konsep manajemen keuangan. Yang kedua, kapan waktu yang tepat bagi bisnis untuk mulai berinvestasi pada tools manajemen waktu atau otomatisasi? Dari awal sebenarnya ya. Tapi kita perlu beli, pakai, invest ke tools yang emang dibutuhkan. Jangan FOMO, ya. Jangan, oh semua orang pakai Asana, aku ikut pakai Asana. Semua orang coba Notion, aku ikut pakai Notion. Enggak. Yang lu butuh kayak gimana, gitu. Ya kita butuh seperti apa, speknya, discuss sama orang yang berpengalaman, lalu kita ambil tools yang sesuai. Jadi tools yang sesuai itulah yang akan kita terapkan di bisnis kita. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau butuh ya langsung pakai. Bukan FOMO karena banyak orang yang pakai. Kalau kita rasa butuh dan ngebantu bisnis kita jadi lebih efisien, dia lebih bertumbuh, ya segera pakai. Gimana memastikan hal tersebut tidak justru menambah beban kerja? Caranya adalah pakai yang kita butuhkan. Karena ada beberapa bisnis yang masih early stage banget, udah terlanjur pakai sistem Notion yang canggih gitu ya, udah terlanjur pakai automation end yang benar-benar kompleks, tapi nggak kepake. Masalahnya, nandain tugas dan di Google Sheet aja timnya ini pada malas. Nah, gimana? Ya orangnya juga harus disiapin dulu. Ya itu salah satu yang saya kerjakan kan, ngebantu productivity di bisnis juga kan. Gimana cara kita implement productivity system ini di tim. Ya akhirnya kali struggle utamanya adalah bukan masalah toolsnya. Tools gampang kok dipelajari, mudah diterapkan. Ya mungkin effort tapi masih possible untuk di custom. Tapi penting untuk kita nge-training tim kita juga supaya bisa pakai tools itu. Tentu di awal-awal pasti butuh ada penambahan beban kerja sedikit untuk apa? Untuk nge-training, untuk ngebiasain. Tapi sebagaimana investment, semua investor juga sama kan. Di awal-awal kita invest dulu, nanti kita akan panen hasilnya. Di awal-awal seminggu 2 minggu kita biasakan, paksa biasakan tim kita. Setelah itu ketika udah berjalan sistem yang baru, semuanya jadi serba efisien, produktif, dan bisnis kita berkembang. Kurang lebih gitu, Kak Dali, semoga bisa menjawab. Oke, Bang Umar. Harusnya sudah sangat menjawab ya untuk ke Kak Dali. Selanjutnya, pertanyaan kedua nanti akan dibacakan oleh Kak Aldi. Dan yang ketiga nanti boleh bersiap Kak Lung Prilianto Budiman. Untuk pertanyaan kedua, Kak Aldi, kami berikan hak untuk unmute. Halo Kak Aldi. Oke, sudah itu dengar. Oke, silakan Kak Aldi. Siap. Terima kasih Kak Mukli. Mohon izin Pak Umar ya. Materinya sangat insightful, terutama terkait work-life balance. Dalam praktiknya kita sering dihadapkan pada pekerjaan yang multitasking. Nah, menurut Bapak, apa saja kelebihan dan kekurangan dari multitasking tersebut? Dan strategi apa yang bisa kita terapkan agar tetap produktif tanpa kehilangan fokus, terutama saat harus menangani banyak hal sekaligus gitu. Kadang suka udah di planning nih kayak tadi ya. Jam segini kerjaan apa, kerjaan ini. Tiba-tiba ada project tambahan, dadakan, buyar semuanya. Siap. Seperti itu, Pak. Oke, thank you, Mas Aldi ya. Jadi ketika kita mau produktif, multitasking dihilangkan.
Itu udah hukum dasar sebetulnya ya tentang produktivitas. Ada sedikit pengecualian gitu ya. Misalnya kalau kita sambil nyetir kita boleh sambil podcast gak gitu ya. Dan ya bukan hal-hal yang emang sifatnya kerjaan yang kita butuh fokus digabung itu udah nggak bisa. Ya. Tapi kalau kita mau dengar musik sambil cuci piring, kan itu kita nggak terlalu fokus dua cuci piring. Jadi hal-hal yang autopilot kayak itu bisa. Jadi itu kita kecualikan dulu. Umumnya untuk kerja multitasking membuat kita nggak produktif. Ya jangan multitasking. Lakukan satu hal satu waktu, semua masing-masing ada porsinya jadwalnya. Meskipun satu kerjaan itu cuma butuh 20 menit, oke, jelas nih. Dari jam 1 sampai 1.20 tugas A, 1.20 sampai 1.50 tugas B, 1.50 sampai 2.15 tugas C. Semuanya sedetail itu kita jadwalin supaya satu tugas satu waktu. Ketika awal-awal planning, pasti akan banyak yang miss. Udah jelas, namanya kita berlatih skill baru. Tapi semakin kita terbiasa planning, kita semakin jago, semakin ahli mengestimasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas. Oke, jadi berarti miss-nya, error-nya itu makin sedikit lama-lama. Maka kuncinya adalah jangan multitasking. Nah, yang kedua, gimana cara kita ngelola situasi penuh distraksi dan urgensi? Jawabannya kita yang merekayasa sistem dan lingkungan kita. Distraksi dari mana? Kalau paling sering dari notif handphone kita, ya matikan notif handphone kita. Ya. Seringkali orang nggak butuh dibalas secepat itu kok. Notif nggak harus dibuka secepat itu kok. Oke, saya kasih contoh. Misal kita punya siklus 2 jam, di mana kita kerja 1 jam 45 menit, dan istirahat 15 menit. Oke, ini biar gampang nih. Let's say kita kerja dari jam 8 pagi. Maka rentang awalnya kan, rentang pertama adalah jam 10, lalu jam 10 sampai jam 12, anggap 1 jam makan siang, terus jam 1 jam 3, dan jam 3 sampai jam 5. Oke, 8 sampai 10, kita pecah menjadi 8.00 sampai 9.45. Matikan handphone atau do not disturb airplane mode, fokus ke kerjaan kita saja, tidak boleh lihat notifikasi, tidak boleh terdistraksi. Pakai alarm, pakai timer. 9.45 teng sampai jam 10.00 harus tinggalkan kerjaan kita. Meskipun belum selesai, kita buka handphone kita, saatnya untuk kita cek WA, lihat pesan, lihat DM, cek email, segala macam. Sampai kita bisa minum, tarik nafas, stretching, jalan dulu beberapa langkah. Lalu kemudian jam 10.00 kerja lagi sampai 11.45, dan 11.45 sampai 12.00 kita lanjut lagi sesi cek HP tersebut. Jadi kita harus mendesain sendiri. Oke, sama juga lingkungan kita rekayasa. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang berisik, banyak orang lalu lalang, ya kita juga akan bisa terganggu. Cara paling gampang, bikin meja kita arahnya ke tembok, terus kita pakai earphone yang noise cancelling, udah cukup. Atau kita sampaikan sama rekan kerja kita, bro, cuy, jangan ganggu gua ya dari jam 8 sampai jam 12 biar fokus. Nanti setelah jam 1 bebas deh kita ngobrol, awalnya meeting, semua meeting kita siang. Ya sampaikan itu kok kita bisa over. Oke, jadi kita perlu merekayasa sistem kita, cara kerja kita, dan juga lingkungan kita. Kurang lebih gitu, Mas Aldi, semoga menjawab. Oke, terima kasih Bang Umar. Harusnya udah sangat menjawabnya untuk Bang Aldi. Selanjutnya pertanyaan ketiga nanti akan dibacakan oleh Kak Lung Prilianto Budiman, dan pertanyaan keempat nanti akan dibacakan oleh Kak Rama. Oke, itu pertanyaan ketiga. Kak Lung Prilianto Budiman, apakah ready? Oh ya, Oke, silakan Kak. ya saya mau tanya ini yang tadi saya di komentar ya. Itu kalau misalkan ada kemiripan sama yang pertama, tetapi yang saya mau tanyakan tuh kalau misalkan bagaimana mengatur waktunya kalau misalkan itu pekerjaannya tuh di lapangan, seringnya di lapangan seperti itu. Jadi kalau harus ketemu klien, sedangkan banyak kliennya itu tidak bisa gitu. Seperti marketing contohnya. Dan kebanyakan kan habis waktu di jalan. Dan dari situ tetap bisa kita produktif gitu sebagai seorang marketing itu. Oke. Yang pertama, kalau kemungkinan jadwal kita berubahnya banyak, maka kita harus punya spare time lebih banyak. Oke, jadi dalam satu hari nggak boleh kita nggak sisakan tadi ya spare time di akhir hari yang sedikit. Harus kita sebenarnya, jadi kan kalau ada hal-hal tak terduga kita masih nggak hancur banget jadwalnya karena udah ada waktu cadangan. Yang kedua,
kita harus kasih buffer time, waktu penyangga antar aktivitas. Kita udah jadwalin nih, kita jadwalin ketemu klien A, klien B, klien C, OTW-nya juga harus dimasukin ke jadwal. Kita kan bisa lihat di Google Maps tuh, OTW-nya berapa menit nih? Oh, OTW-nya adalah 40 menit. Oke, bulatin 1 jam. Kalau misalnya macet atau ada hal-hal tertentu juga. Oke, jam sekian sampai jam sekian OTW dari titik A ke titik B. Jam sekian sampai jam sekian meeting dengan klien A. Jam sekian sampai jam sekian OTW dari titik si klien A ke titik klien B dan seterusnya. Kita jadwalin. Nah, kalau misalnya kita nggak yakin banget meeting dengan klien A itu bersejam, kita bisa jadwalkan meeting dengan klien A 1 jam, terus setelah itu adalah waktu kosong. Artinya apa? Waktu cadangan jika meeting dengan klien A lewat dari sejam. Kalau misalnya ternyata sejam beres, ya udah kita bisa gunakan waktu kosong kita untuk ngelakuin apa yang terserah bebas mau ngelakuin apa. Tapi kalau kita udah kasih waktu cadangan, kalau lewat dari waktu yang seharusnya, kita tetap aman. Nah, jadi kuncinya adalah perbanyak waktu cadangan dan beri waktu cadangan di akhir hari yang benar-benar kosong ya. Dan buffer waktu antar aktivitas, antar OTW sehingga nggak terlalu chaos ya, nggak terlalu berantem. Dan yang terakhir, apa yang kita mau lakukan sendiri, yang productivity personal, kita kerja di untuk kita, aku sarankan taruh di pagi hari sebelum mulai ketemu klien sehingga itu tidak terganggu sama sekali. Kurang lebih begitu ya, semoga menjawab. Ya, oke, masih. Oke, luar biasa. Pertanyaan dari Kak Lungkrianto Budiman dan dijawab oleh Bang Umar dengan sangat lengkap. Oke, untuk pertanyaan terakhir yang ditanya langsung kepada Kak Rama, apakah Kak Rama ready? Halo Kak, Halo Kak Rama, apakah suara saya ada? boleh dikencengin lagi Kak? Agak kecil suaranya. Halo Kak, Halo, halo, oke. Silahkan Kak Rama. ya Kak, cintanya Kak, Kak kan di tengah percepatan teknologi kayak era sekarang kan kayak ada AI gitu Kak. Ya, gimana kita untuk menentukan batas antara memanfaatkan teknologi AI ini untuk efisiensi waktu dalam bisnis kita dengan resiko kayak kita nggak over dependence yang justru mengurangi kemampuan berpikir strategis kita dalam mengelola bisnis gitu Kak. Terima kasih Kak. Alright. Oke, thank you Rahmat. Ketika kita menggunakan AI, pastikan kita jangan seperti bocah SMP yang minta jawaban PR-nya, gitu loh. Kita nanya ini jawabannya apa? Berikan saya 10 ide konten, ya kan? Buatkan skrip untuk ini. Ya udah, otak kita bakal tumpul. Tapi jadikan AI itu apapun yang dipakai ya, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Cloud, saya pakai semua. Ketika kita minta AI ini ngebantu kita, jadikan AI ini agent yang dia mikir dan bantu kita mikir. Bukan hanya sekedar kita minta jawaban. Kita punya cara berpikir, kita share, coba minta dia kritisi. Coba minta dia untuk bantu kita mikir. Jadi jangan kasih saya 10 ide untuk meningkatkan penjualan. Enggak. Tapi kita bilang kayaknya, jadilah sales coach yang membantu saya berpikir, tidak langsung memberikan jawaban, tapi guide saya dalam brainstorming proses, dan kamu picu saya supaya meningkatkan keterampilan sales skill saya. Itu akan beda hasilnya. Dia akan mulai dengan pertanyaan, kita akan jawab, terus dia akan spot logic flow kita di mana. Jadi keterampilan berpikirnya justru ter-enhance, justru kita semakin jago pikirnya. Business acumen kita justru lebih terlatih, bukan malah tumpul dengan AI tadi. Jadi AI pasti udah jelas tidak akan bisa integrasi, nggak terbentuk, perkembangan gila setiap hari selalu ada perkembangan baru. Kuncinya adalah bagaimana cara kita memakai. Kita menjadikan dia yang ngasih jawaban atau yang ngajak kita berpikir. Gitu, Rako. Oke, Bang Umar. Harusnya udah sangat menjawab ya, Kak Rama, atas pertanyaannya. Oke, udah kasih emot love juga. Oke, Bang Umar, selanjutnya ini aku pengen bacain di kolom chat. Ini mungkin ada yang mungkin agak beda ya sama yang bertanya langsung. Ini ada dari Kak Hana dari Medan. Kamu nih, sama-sama kita dari Medan. Mas Umar, banyak konsep produktivitas menekankan fokus dan disiplin individu. Namun, realitanya business owner sering harus beradaptasi dengan ketidakpastian tinggi.
dalam kondisi penuh distraksi dan perubahan cepat, bagaimana cara menentukan kapan harus tetap disiplin pada rencana waktu yang sudah dibuat, dan kapan justru fleksibilitas menjadi keputusan yang lebih strategis, terutama sistem manajemen waktu yang tidak hanya efisien secara personal, tetapi juga mampu ditransfer menjadi budaya kerja tim tanpa kehilangan kecepatan eksekusi bisnis. Oke. Oke, sip. Good question ya, Kak Hana. Jadi disitulah kebijaksanaan kita sebagai seorang business owner. Kita punya jadwal yang emang kita harus jalankan. Ada agenda baru yang tiba-tiba muncul. Mana kita pilih? Semuanya akan tentang laga prioritas. Lebih penting mana bisnis kita sama keluarga? Nggak bisa kita compare karena tergantung apa yang terjadi, ya kan? Misalnya kita lagi ada meeting yang penting dengan vendor, dengan supplier. Terus ada sepupu kita nelpon mau nanya sesuatu, ya udah kita bisa bilang, agenda meeting ini aku nggak bisa ditelepon dulu, nanti ya sore atau malam aku telepon balik. Kenapa? Karena prioritas si bisnisnya lebih tinggi daripada important. Tapi kalau tiba-tiba ibu kita sakit kritis di rumah sakit dan kita harus segera ke sana, meeting vendor atau supplier yang penting ini pun kita cancel kan? Kenapa? Prioritasnya lebih tinggi lagi. Ya semua itu adalah laga prioritas aja. Mana yang prioritasnya lebih tinggi dan disitulah kebijaksanaan kita untuk memilih mana yang lebih utama untuk kita lakukan sekarang. Oke, jadi ada yang aku akan stick to my schedule, ada yang aku akan pindahkan my schedule. Kenapa? Karena ada hal ini lebih utama. Dan kita yang tahu mana yang lebih mendesak dan penting buat bisnis kita dan buat kita juga. Lalu bagaimana kita transfer menjadi budaya kerja tim tanpa kehilangan kecepatan eksekusi bisnis. Justru kalau kita transfer budaya kerja ini ke tim, bisnis bakal lebih cepat, eksekusi bisnis jauh lebih cepat. Kenapa? Karena mereka produktif. Oke, nggak ada lagi itu arah yang nggak jelas, semua jelas ngapain, ada flow-nya, semuanya ke tracking. Itu bisa dicapai. Kenapa? Karena kita sendiri udah produktif dan kita mencontohkan itu. The best leadership is leadership by example, kan? Cara terbaik pemimpin adalah memimpin dengan keteladanan, dengan mencontohkan. Jadi kita contohin dulu, produktif, terus kita share, kita ajak mereka. Jangan nyuruh tim untuk produktif, untuk manage waktu dengan baik, tapi kita mentoring mereka, kita coaching mereka. Kita ajak mereka, oke, kerjaan kamu ngapain aja sehari-hari? Oh gini. Saya bantuin yuk, supaya kamu bisa manage waktu baik juga. Ya kita buka ya kalender kamu bareng-bareng sini. Oke, jam sekian kamu ngapain, jam sekian kamu ngapain, gitu kan? Jadi kita bantu, gitu, kita fasilitasi, kita latih supaya timnya juga produktif, gitu. Maka nanti ketika kita nge-share tugas, gitu kan, kita pasti lakuin work breakdown, gitu. Tugas setiap orang itu apa aja, kan? Kita bisa menakar kerjaannya tepat atau enggak. Apa yang tepat? Kadang kita sebagai owner bisa jadi zolim, membebankan tugas yang terlampau banyak melebihi kapasitas orang. Kadang juga kita rugi banget. Kenapa? Orang udah capek-capek kita gaji, kita bayar mahal, tapi nggak kerja dengan optimal. Gimana cara nentuin yang pas, diukur? Makanya kalau di project management system saya, itu setiap tugas itu ada ukurannya. Estimasi pengerjaan tugas itu berapa menit? Ya kan? Ya udah total aja. Kalau full time, kalau part time, kalau intern, berarti seminggu itu beban kerjanya berapa jam? Ya full time mungkin 40 jam, karena 8 kali 5, part time mungkin 20 jam, jadi tinggal dijumlahkan, oke, tugas kamu pekan ini, ya kan? Ini, estimasinya masing-masing sekian, ya ini pasti 20 jam. Tentu kadang ada yang meleset, lebih dikit atau kurang dikit, tapi nggak akan lebih banyak atau kurang banyak. Kenapa? Karena udah takar seperti itu, daripada kita nggak ngelakuin sama sekali. Oke, jadi tahap pertama adalah kebijaksanaan kita sebagai owner. Yang kedua, memimpin dengan keteladanan buat tim kita bisa ngikutin kita juga. Yang ketiga, nggak nyuruh tapi kita mentoring, kita coaching tim kita. Dan yang keempat, ketika orang-orang udah punya fondasi yang kuat, semuanya dalam manajemen waktu, kita bisa terapkan itu dalam kolektif secara tim. Begitu kan ya? Oke, Bang Umar, udah sangat menjawab tadi dari pertanyaan Kak Hana. Terakhir nih Bang Umar, sebelum nanti ditutup oleh Bang Umar dengan closing statement, pertanyaan terakhir melalui kolom chat nih ada dari Kak Ajeng. Oke. Kak Umar, kan di dalam bisnis yang penuh distraksi digital dan adanya tuntutan respon cepat, gimana cara kita menjaga fokus
agar tidak terus-menerus terjebak dalam mode reaktif? Dan mengapa banyak dari kita sulit mempercayai tim untuk mengambil alih sebagian pekerjaan? Dan bagaimana ketakutan kehilangan kontrol justru membuat kita habis untuk hal-hal teknis yang seharusnya tidak lagi dikerjakan sendiri? Oke. Oke. Yang pertama gimana caranya fokus, nggak mode reaktif? Caranya adalah hilangkan distraksi. Kerja sendiri, apa istilahnya mengintrovertkan diri lah gitu ya. Menghambat diri, nggak mau ngobrol sama tim sama sekali, bukan selamanya, bukan seharian, tapi di 1 jam saja, di 2 jam saja itu benar-benar waktu itu kita fokus. Setelah itu kita kembali lagi. Jadi kita harus ada waktu-waktu mengurung diri dalam gua sehingga kita benar-benar fokus. Nggak cek HP setengah jam, cukup sejam 2 jam itu udah banyak bisa kita kerjakan. Jadi harus ada sesi deep fokusnya kita setiap hari meskipun hanya 2 jam di awal hari. Terus yang kedua, kenapa kita sulit percaya tim untuk ambil alih sebagai kerjaan? Karena yang pertama bisa jadi kita emang nggak percaya atau kita salah ngambil timnya. Atau cara kita yang salah. Gitu. Gimana kita takut kehilangan kontrol justru buat waktu habis untuk hal teknis dari diri sendiri. Nah itu. Konsepnya adalah I do, you see, I do, you do, I see, you do, I live, you do. Gua lakuin, lu ikut nonton, lu lihat caranya gimana. Gua lakuin, lu lakuin, kita lakuin bareng supaya lu ngerti. Gua lihat doang, lu udah ngertiin udah bener atau belum. Kalau lu udah bener, gua tinggalin, lu udah bisa kerjain dengan bener. Butuh waktu? Iya, butuh waktu. Tapi ketika kita mau nge-training tim kita akan banyak hemat waktu setelahnya. Ketika mereka udah bisa ngelakuin. Banyak business owner yang salah nih. Kagak ngajarin, gak ngasih tahu step by step-nya kayak gimana. Lu bikin ini ya, salah. Dimarahin gitu loh. Jadi itu yang perlu kita bisa lakukan untuk kita mencontohkan. Kalau kita ajarin perlahan-lahan sampai nanti dia bisa. Lalu gimana cara kita membedakan antara pola yang memang diperlukan untuk bangun bisnis dengan pola kerja berlebihan yang sebenarnya hanya muncul karena kurangnya sistem dan manajemen produktivitas. Kita bisa tanya ke diri kita sendiri kok. Aku efisien nggak ya? Aku manajemennya udah benar atau enggak? Coba tanya ke diri sendiri, sudahkah kamu melakukan produktivitas bisnis dengan sangat efisien sehingga bisnismu jalan, tapi hidupmu juga jalan? Apa itu contohnya bisnis jalan, hidup nggak jalan? Bisnis terus tapi nggak punya waktu untuk diri sendiri, istirahatnya kurang, nggak punya waktu untuk keluarga, untuk anak, untuk pasangan, nggak punya waktu untuk teman-teman, nggak punya waktu yang cukup buat ibadah. Nah ini udah salah berarti. Itu udah jelas kurang sistem dan manajemen prioritas. Maka yang tepat adalah bisnis kita jalan dengan baik, dan kita punya waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak, untuk pasangan, untuk teman, untuk ibadah, untuk olahraga, untuk baca buku. Kenapa? Karena semua udah dijadwalkan dengan baik, karena semua udah ada sistemnya dan kita punya manajemen prioritas yang tepat. Begitu, Ajeng. Semoga menjawab. Ya, oke. Harusnya udah sangat menjawab ya, Bang Umar, pertanyaan dari Kak Ajeng yang terakhir tadi. Oke, Kak Ajeng juga udah jawab. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, luar biasa Bang Umar atas 6 pertanyaan yang udah dijawab. Tadi ada beberapa orang yang bertanya lebih dari 1 pertanyaan dan udah dijawab semua. Semoga benar-benar bisa menjawab dan bisa diimplementasikan ya ke bisnisnya, ke kerjaannya, sehingga bisa memanajemen waktu lebih baik lagi, lebih optimal lagi. Dan ini tadi ada yang minta, Kak, boleh share materinya? Oh iya, Pak Nopan kami share materinya nanti lewat YouTube. Jadi Kak Bang Umar, kita rekam Zoom-nya, nanti akan kita upload ke YouTube-nya Indibi Sumatera. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau ngecek lagi materinya, itu bisa bisa post-post lah di menit-menit tertentu yang memang dia inginkan. Oke. Untuk pertanyaan terbaik tadi adalah 4 orang pertama yang tadi bertanya langsung. Ada oke. Ada Kak Dali, Kak Rama, Kak Aldi, dan Kak Lung. Oke. Ada 4 pertanyaan terbaik. Tadi 4 yang pertama yang bertanya langsung menjadi 4 pertanyaan terbaik. Itu nanti boleh klaim ke WA-nya Indibi Sumatera sesuai dengan seperti biasa yang biasa kita lakukan dengan format nama, kemudian nama Zoom, dan juga nomor e-wallet. Yang nanti akan disampaikan oleh panitia melalui kolom chat. Oke. Bang Umar, terakhir nih Bang Umar.
Untuk menutup webinar kita hari ini, nanti webinar kita ini udah tadi ada absensi dan setelah kami cek juga lebih dari 70 orang yang hadir, hampir 80 orang. Ada beberapa nggak hanya pelaku bisnis, ada juga beberapa yang mahasiswa, ada juga yang pengen baru mulai bisnis. Itu beberapa masih ada yang butuh motivasi gitu kan. Lagi kayak misalnya dia sambil kerja ataupun sambil kuliah ataupun sambil merintis lah, itu biasanya butuh dedikasi waktu yang cukup besar gitu ya. Apalagi dia keterbatasan pengetahuan gitu kan, sehingga memang dalam membangun bisnis harus banyak belajar lagi gitu ya. Boleh berikan kata-kata motivasinya gitu ya Bang Umar kepada teman-teman semua yang lagi berjuang nih, berjuang ingin membangun dan ingin mempertahankan bisnisnya agar lebih baik lagi. Oke, Bang Umar silahkan. Oke, thank you Mas Sufri dan thank you juga teman-teman semua yang udah menyimak ya sampai sekarang, luar biasa antusias buat teman-teman semua. Teman-teman, tentunya kita harus terus belajar, kita harus terus upgrade diri, kita harus terus cari ilmu sebanyak-banyaknya, tidak akan rugi investasi leher ke atas. Kalau teman-teman mau lihat konten-konten saya juga silakan cek aja di Pembelajar Produktif, terus saya share konten-konten seputar bisnis sekarang. Semoga itu bisa membantu teman-teman juga. Tapi satu hal yang sangat penting, termasuk inti dari hari ini. Kita udah belajar gimana caranya manage waktu, kita udah belajar gimana caranya produktif, kita udah belajar gimana caranya fokus, nggak terdistraksi. Dan teman-teman bisa memahami apa yang kita belajar semua dengan baik. Maka kuncinya bukan lagi tentang kalian mampu atau enggak untuk level up, untuk produktif, untuk atur waktu, untuk atur aktivitas, untuk menumbuhkan bisnis. Karena saya yakin teman-teman semua pasti mampu melakukannya. Ini bukan lagi tentang mampu atau enggak, dan tentang mau atau enggak. Bukan tentang kemampuan, tapi tentang kemauan. Apa yang membedakan orang yang biasa aja dengan orang yang sukses luar biasa? Orang yang biasa aja tahu apa yang harus dilakukan tapi nggak praktek, nggak menerapkan. Banyak belajar sana sini, banyak baca buku sana sini, ikut webinar sana sini, tapi nggak dipraktek. So I want you to guys to be practical, to implement, untuk nerapin apa yang dapat. Coba terakhir nih, tulis di chat siapa yang setelah ini mau praktek apa yang belajar hari ini. Tulis di chat praktek. Karena tergantung kamu mau sekedar jadi materi, sekedar jadi ilmu, yang ilmu bermanfaat. Atau kamu mau praktekkan. Atau kamu mau menerapkan. Oke. So, kalau kamu benar-benar mau praktekkan, mau menerapkan, inilah saatnya untuk kamu tutup apa yang tadi sudah belajar, nggak usah ngulik-ngulik kemana lagi yang lain dulu. Yang sekarang baru pelajari itu praktikkan dulu hari ini. Besok, lusa belajar hal baru lagi, ya. Tapi hari ini jangan lupa langsung dipraktikkan mulai hari ini juga. Itu yang akan bikin teman-teman akan bertambah kapabilitasnya dan semua aspek dalam hidup teman-teman. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Thank you juga Indibus yang sudah invite aku untuk share di sini, dan good luck buat teman-teman business owner semua. Semoga kita bisa produktif dan menumbuhkan bisnis kita. Semoga kita bisa jumpa lagi lain kesempatan. Dari aku itu, thank you juga Mas Sufri. Aku kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Umar atas waktunya, atas semangatnya, dan juga motivasinya. Semoga apa yang disampaikan tadi benar-benar bisa kami implementasikan, kami semua implementasikan, baik itu internal Indibis Sumatera dan juga para peserta Join Insight kita pada sore hari ini. Oke, demikian itu saja Bang Umar yang bisa kami sediakan. Kami mohon maaf bila ada salah kata, dan kami terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili Indibis Sumatera dan juga Telkom Indonesia. Semoga bisa menjadi lebih lagi, lebih berkah lagi, lebih sukses lagi kepada Bang Umar dan juga kepada para peserta Join Insight kita sore hari ini. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.